Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Claudia Nabila dengan NIM B1123086. Di sini saya dari kelas C Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Organisasi Perdagangan Dunia, GATT dan WTO. Sejarah GATT, General Agreement on Tariff and Trade, GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antara pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Tujuan GATT secara umum membentuk GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberasi perdagangan. Perubahan GATT pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization (WTO) yang terbentuk pada 1 Januari 1995. Tujuan GATT yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan kerja, yang kedua memperluas produksi dan pertukaran barang, yang ketiga menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, yang keempat memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, lalu yang kelima meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip utama GATT yaitu yang pertama prinsip Most Favored Nation, yaitu MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Yang keempat, prinsip non-tariff measure, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan biaya masuk impor. Yang kelima, prinsip quantitative restriction, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Sejarah WTO. World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang mendorong upaya perdagangan antar negara semakin terbuka. Tujuan pendirian WTO adalah sebagai wadah forum bagi kerjasama internasional dalam hal kebijakan perdagangan antar negara. WTO adalah sebuah organisasi perdagangan internasional yang dibentuk pada tahun 2005 dan hingga saat ini sudah memiliki 153 negara anggota. WTO memegang peran penting untuk mendorong kebebasan perdagangan dunia dengan cara meminimalkan hambatan-hambatan perdagangan.
WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 dan dibentuk sebagai lanjutan dari sistem perdagangan yang pernah terjadi setengah abad yang lalu. Sistem tersebut adalah General Agreement on Tariff and Trade, yaitu GATT, yang merupakan peraturan tentang perdagangan dunia. Pada awalnya, GATT dibuat untuk membentuk International Trade Organization (ITO). ITO adalah badan khusus PBB yang merupakan bagian dari IMF dan World Bank. Setelah peristiwa Perang Dunia II, masyarakat menyadari perlunya organisasi perdagangan dunia. Kemudian diadakanlah Piagam ITO, namun tidak diratifikasi oleh negara pelaku perekonomian dunia. Akhirnya, negara-negara mengambil inisiatif untuk memberlakukan GATT. Kemudian GATT berubah menjadi organisasi internasional. GATT menyelenggarakan perundingan yang membahas perdagangan dunia. Pada perundingannya di bulan Mei di Kanada mengusulkan secara formal pembentukan organisasi perdagangan dunia yang kini dikenal sebagai WTO. Tujuan berdirinya WTO yaitu yang pertama, untuk mendorong arus perdagangan antara negara. Yang kedua, mengurangi tarif dan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, mencegah tindakan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. Yang keempat, membangun skema perekonomian yang sehat bagi negara anggota. Yang kelima, mengatur perdagangan internasional melalui peraturan yang dibuat. Prinsip-prinsip WTO yang pertama yaitu non-discrimination. Prinsip non-diskriminasi mengandung dua komponen, yakni most favored nation dan prinsip national treatment. Dua komponen tersebut mengatur supaya negara anggota WTO tidak mendiskriminasi rekan dagang mereka. Yang kedua yaitu reciprocity, Reciprocity merupakan elemen fundamental dalam proses negosiasi. Prinsip timbal balik ini memberi jalan bagi negara anggota yang mengalami hambatan dalam perdagangannya, sehingga bisa tetap menjalankan kegiatan yang sama seperti negara anggota lainnya. Yang ketiga yaitu binding and enforceable commitment. Binding and enforceable commitment adalah komitmen tarif yang dibentuk oleh negara anggota WTO dalam negosiasi perdagangan multilateral dan memiliki sifat chilling binding, mengikat secara hukum namun bersifat terbatas. Yang keempat, transparansi. Melalui prinsip transparansi, WTO berupa menciptakan peraturan perdagangan yang jelas serta terbuka. Salah satunya yaitu aturan sebagai setiap negara anggota untuk mempublikasikan regulasi perdagangan. Yang kelima, safety valve. Safety valve adalah prinsip yang mengizinkan negara anggota WTO untuk membatasi perdagangannya dalam kondisi tertentu. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.